Laut Dangas tercemar. Sebagai bentuk kepedulian, nelayan bersama KNTI dan pihak perusahaan bahu-membahu mengumpulkan kembali karung-karung limbah yang tercecer. Tujuannya satu, mencegah tumpahan minyak makin meluas dan menyelamatkan ekosistem laut. Limbah yang berhasil dikumpulkan langsung dibawa ke lokasi pengumpulan yang seharusnya menjadi tujuan awal pengangkutan kapal tersebut. Bukan cuma di laut, warga di sekitar Sungai Dangas juga ikut bergerak. Mereka membersihkan kawasan mangrove hutan lindung karena karung-karung limbah B3 terbawa gelombang dan nyangkut di akar mangrove. Tanpa alat pelindung standar, tanpa perlengkapan khusus limbah B3. Semua dilakukan manual. Kenapa? Karena kalau bukan mereka, siapa lagi? Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memastikan proses pengangkutan limbah sudah mencapai 75%. Dari total sekitar 120 ton limbah, kurang lebih 90 ton sudah berhasil diangkut. Data ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kepri, Rabu 4 Februari. Tapi, masalahnya nggak berhenti di situ. Muncul perbedaan pernyataan antara KSOP Batam dan pihak perusahaan soal pemeriksaan kapal sebelum berlayar. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar KSOP Batam, Yuzirwan Nasution, secara terbuka mengakui bahwa tidak ada pemeriksaan fisik kapal sebelum izin berlayar diterbitkan. Katanya, pengecekan hanya sebatas dokumen. Saat perusahaan mengajukan izin muat 100 ton limbah oily water pada 26 Januari, KSOP hanya memverifikasi administrasi, izin KLHK, sertifikat kapal, dan dokumen yang masih berlaku. Namun, pernyataan ini justru bertolak belakang dengan klaim perusahaan. General Manager PT Jagat Prima Nusantara, Rahmat Hidayat, menyebut bahwa pengawasan dilakukan langsung sampai ke kapal. Katanya ada pengawas dari KSOP di lapangan. Nah, disinilah tanda tanya besar itu muncul. Kalau KSOP bilang cuma cek dokumen, lalu siapa pengawas yang diklaim perusahaan ada di kapal? Sampai sekarang jawabannya belum jelas. Soal penyebab kapal miring hingga kandas pun masih diselidiki. Apakah karena faktor teknis, cuaca, atau kebocoran muatan, belum bisa disimpulkan. KSOP mengaku saat ini fokus utama adalah mencegah pencemaran meluas. 3. Semua dilakukan manual. Kenapa? Karena kalau bukan mereka, siapa lagi? Terkait desakan nelayan agar kapal dipasangi garis polisi, KSOP menyebut itu kewenangan kepolisian. Tapi mereka memastikan akan berkoordinasi jika ditemukan unsur pidana. Intinya, investigasi masih berjalan. Dan di tengah semua itu, nelayan yang paling terdampak masih terus berjibaku membersihkan laut mereka sendiri. Karena bagi mereka, laut bukan sekedar berita, laut adalah hidup. Dengan secangkir kopi payau sambil nonton Tribanua. Laut itu bukan cuma tempat cari makan, tapi juga rumah. Dan hari itu, rumah mereka tercemar. Sabtu 31 Januari, masyarakat nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sekupang Batam turun langsung ke perairan Dagas, Tanjung Pinggir. Bukan buat melaut, tapi buat membersihkan tumpahan limbah minyak berbahaya. Para nelayan terlihat mengangkut karung-karung berisi limbah minyak yang masuk kategori B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini mereka kumpulkan satu persatu, dimasukkan kembali ke karung pengaman, lalu dibawa ke tempat penampungan sementara. Semua ini bermula 2 hari sebelumnya. Pada Kamis, 29 Januari, kapal LCT Mutiara Garlip Samudra kandas setelah menghantam batu karang di perairan Dangas. Kapal tongkang ini mengangkut limbah B3. Masalahnya, kapal bocor. Dan ya, limbahnya tumpah ke laut.